Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Terima kasih Bapak Ibu dan GM. Ya. Tina. Ya, halo, selamat malam Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan semuanya. Hari ini sama ketemu lagi ya dengan Gosnya Daerah. Nah, sebelum yang akan dibahas terlebih dahulu malam hari ini, Latar belakang. Halaman 12 latar belakang aja. Oke. Ya. Surat balasan kepada si Jokingo, tempat umat manusia bermain bersenang-senang. Gosyo Shenshu halaman 1143. Latar belakang. Surat ini merupakan surat yang memberi dorongan semangat kepada si Jokingo yang berada dalam keadaan yang sangat menderita karena sedang disingkirkan oleh majikannya Emma dan dibenci oleh kawan sekerjanya. Diajarkan bahwa kebahagiaan sesungguhnya dalam kehidupan adalah hidup yang berdasarkan kepercayaan kepada Sadharma. Akan tetapi, ajaran yang ditunjukkan di sini sama sekali tidak terbatas pada keadaan tertentu saja atau permasalahan pribadi si hukum dari segi sumber pokok yang selalu menetap mengenai apakah suasana jiwa kebahagiaan dari umat manusia atau cara hidup sebagai manusia itu. Dalam pengertian itu, walau surat ini amat singkat, namun berisi bimbingan yang amat sangat penting mengenai kehidupan. Di samping itu, dalam surat ini dijelaskan pula mengenai teori filsafat dasar hukum Buddha yang amat mendalam secara sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh rakyat biasa. Dengan demikian, setiap kata dalam surat ini mempunyai bobot dan sinar yang kuat. Singkatnya, dalam surat ini tidak satu kata pun yang tidak mempunyai arti. Rasanya benar-benar melihat permata pusaka yang amat cemerlang. Baik, nah tanpa menunggu lebih lama lagi, mungkin kita langsung saja dengarkan dari pembicara kita yang pertama kepada Pak Letemea. Kami persilahkan. Namyo Renge. Namyo Renge Kyo. Yang terhormat Aloy, Ibu Kristanti Wijaya, Saudari Atina, serta Bapak Ibu dan GM yang ada di rumah. Selamat malam. Malam. Salam sejahtera, salam sehat. Pada malam ini kita belajar surat balasan kepada Sio Kingo, ya, di mana kita tahu Sio Kingo adalah murid yang paling setia kepada Nichiren Daishonin, ya. Nah, dia menganut Namyoho Renge Kyo sekian lama, ya. Ini masuk ke 18 tahun, udah sinjin 18 tahun, sekarang mengalami banyak kesulitan sehingga hidupnya menderita. Kesulitan itu adalah di mana tanahnya disita oleh majikannya yang nama Emma. Begitupun gajinya pun dikurangi. Ini oleh karena apa? Karena itu hasutan dari rekan-rekan kerjanya. Kenapa bisa hasutan kepada majikan Emma? Ini oleh karena sama-sama sekerjanya iri hati. Selamat malam, ya, Pak. Selamat malam. Padahal untuk orang
Lagi, nah itu dia minta surat tulis kepada Diprim Daisani untuk bimbingan. Disitulah Diprim Daisani kasih dia semangat ya bahwa Kingo, tempat di mana kamu pendiamannya itu adalah tempat umat manusia untuk bermain bersenang-senang ya. Janganlah terikat dengan hal-hal yang demikian yang buat kamu sengsara itu. Jadi kita hatinya harus happy gitu ya. Itu Nichiren Daishonin memberi semangat kepada Yokinggo agar dia punya Shinrin bisa bangkit ya. Ya. Ini tempat umat manusia bermain bersenang-senang. Artinya apa? Artinya Shūjōshū Yoraku ya. Artinya tempatnya di mana untuk bermain-main ya. Yang tiap hari kita gunjung. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, tiap hari pagi maupun sore di Paritra, yaitu buku Gyeonggyo di halaman 33. Di situ selalu ada kalimatnya, yaitu Shūjōshū Yoraku. Ya, nanti perhatikan nanti besok ada Gunggyo maupun sore Gunggyo halaman 33 adalah Shūjōshū Yoraku. Artinya tempat umat manusia yang bermain-main dan bersenang-senang ya. Jadi itu adalah di bab 16 panjangnya usia sang Tathagata. Shūjōshū Yoraku itu adalah dari kesadaran Buddha. Nah, dari kalimat sutra ya. Artinya apa? Artinya hidup itu sebetulnya bukan penderitaan. Jadi ajaran sementara ya mengenai hawa nafsu itu penderitaan. Oleh karena itu harus dimusnahkan. Kesulitan itu adalah penderitaan, membuat kita hidupnya susah. Jadi harus disingkirkan. Sebetulnya bukan demikian. Karena adanya penderitaan, ada kesulitan, ya kita baru bisa loba, ya kita baru bisa buktikan kekuatan yang ada di dalam jiwa kita itu, ya. Jadi artinya apa? Arti hidup itu sebetulnya bukan penderitaan. Nah, setelah kita belajar Gosyo pendek ini, akan kita lebih mengerti ya. Hidup itu adalah hal yang gembira. Maka itu bilang apa? Bersenang-senang. Ya. Harusnya demikian. Betulnya ya. Hidup adalah hal yang indah. Ya, harus banyak belajar lagi pada Gosyo ini juga berkaitan dengan adanya COVID 2 tahun ini. Ya, banyak umat ya juga nggak ada kerjaan ya, jadi juga ada sulit ekonomi ya. Tapi kalau ada sungguh-sungguh sudah belajar Gosyo ini seperti kasih Yokinggo ini, jiwa kita bisa bangkit dan semangat ya. Kalau kita tidak ada gohonjong, umpama ya, sekarang ada gohonjong kan, terima kasih ya. Nih kalau kita tidak ada gohonjong ya, coba kita renungkan, apakah betul hidup ini lebih banyak bahagia atau menderita? Ya, dulu sebelum kita menganut gohonjong ya, tentunya banyak kesulitan, banyak penderitaan, baru di situ kita disiaka buku. Tanya sebut Nam-myoho Renge Kyo bisa loba sifat, bisa loba nasib. Maka itu kita mau. Nah, pastilah ada gohonjong sama tidak ada gohonjong, bedanya langit dan bumi ya. Kita bisa lihat banyak orang stres loh ya. Apalagi pada masa ini kita stres bahwa itu suami-suami nggak ada kerjaan ya. Karena COVID perusahaannya sepi ya,
sampai di PHK, suami nak ada gaji sehingga keluarganya jadi kacau ya, sampai banyak yang cerai loh ya. Jadi jadi stres, udah stres jadi gimana? Jadi stroke ya, ada juga jadi gila loh ya. Jadi itu semua dari tekanan hidup. Kenapa bisa begitu jadi stres? Karena ekonomi ya, tekanan hidup. Banyak yang lagi ke obat-obatan. Orang kena begitu sehingga mereka supaya bisa jauh dari penderitaannya, jadi ke obat ya. Jadi nyatanya hidup itu sangat berat. Beneran kalau dalam hal demikian. Ini sih dari sudut masyarakat ya. Tapi Buddha mengatakan ya, dunia ini sebetulnya adalah tempat kita bersenang-senang. Ya, itu Buddha yang katakan. Pasti Buddha tidak berdusta ya. Kita seperti bermain-main. Bagaimana kita bisa menikmati hidup atau tidak? Nah, itu tergantung kita ya. Tetapi kalau kita pagi sore ada jalankan gonggol dan muku, itu lain loh ya. Tapi kita merasakan ya, kita bisa hidup di zaman sekarang sebetulnya bukan main bahagianya loh. Coba kalau di masa bucut udah harus jalan kaki ya. Nah sekarang kita hidup di zaman ini sebab ada ya ada ini itu apanya HP yang canggih ya, bisa hubung ke seluruh dunia loh ya. Kita bisa rasakan tidak? Bisa rasakan nggak kalau bisa sekarang hidup di masa sekarang ini ya. Kita jangan terlalu terikat oleh kesulitan diri sendiri. Ya. Jangan terlalu terikat ya. Kalau kita lihat, kita bisa hidup di dalam zaman teknologi begitu canggih loh. Ya kan? Nah, seperti sekarang belajar Gosyo kan kemarin ada Kensho Gosyo. Kalau Kensho Gosyo sebelum ada COVID itu kita kan harus pergi ke itu Ciampus. Ini sekarang di rumah aja loh ya, dengan HP Android itu udah bisa kita dengar pelajaran, sudah bisa ikut Kensho. Nah, ini oleh kenapa? Karena canggihnya teknologi ya. Jadi kita harus bahagia loh ya. Kita harus rasanya berrezeki. Maka di sini Buddha mengatakan Gosyo ini memang pendek. Ya kan kita lihat Gosyo ini pendek ya. Baru halaman 12 sedikit aja baca udah selesai. Tapi satu kata ini semua penuh bobot dan kekuatan sinar. Artinya apa? Artinya satu Gosyo punya sepatah kata di dalam jiwa, di dalam kehidupan kita untuk membimbing kita punya kehidupan perlu kekuatan. Nah, untuk hidup di masa ini kita perlu satu kekuatan. Kekuatan apa itu? Dan sampai di sini dijelaskan Buddha Nichiren Daishonin bahwa seperti melihat pusaka permata. Waduh, itu seperti Gohonjon itu seperti pusaka permata. Seperti melihat Nyo Isyoju. Nyo Isyoju, apa yang kita minta itu bisa dapat. Artinya apa? Artinya pusaka permata kehendak diri sendiri. Luar biasa ya. Kita mau apa bisa dapat loh. Percaya nak. Kalau kita sungguh-sungguh jalankan bisa dapat loh ya. Diibaratkan kata-kata Buddha yang penuh kekuatan. Betul, itu betul ya kalau kita sungguh-sungguh percaya. Jadi kita belajar Gosyo ini rasanya bukan main gembiranya. Bisa kita pelajari lagi dari kalimat sutra. Ya, kalau kita bisa menyimatkan ya. Gosyo-gosyo bukan untuk diapakan ya, tapi bagaimana kita bisa dapat melaksanakan dalam kehidupan. Tapi dikatakan sebetulnya dunia ini adalah tempat bermain bersenang-senang ya.
Karena udah Nichiren Daishonin perutama isi gosionya mengatakan bahwa bagi seluruh umat manusia tidak ada bermain bersenang-senang yang melebihi penyebutan Nam-myoho Renge Kyo. Tidak ada hal yang lebih gembira daripada menyebut Nam-myoho Renge Kyo. Nah, ini ajaran dari Sang Buddha ya. Ajaran dari Nichiren Daishonin. Itu artinya apa? Artinya bagi seluruh umat manusia tidak ada yang lebih senang daripada menyebut Nam-myoho Renge Kyo. Kenapa? Kenapa harus sebut Nam-myoho Renge Kyo? Jadi saya hadir di dunia ini paling senang untuk apa? Daimoku. Jadi sebut Nam-myoho Renge Kyo. Tidak ada urusan lain yang lebih dari Daimoku. Ada tidak perasaan jiwa seperti itu? Ada nggak kalau kita udah menganut Gohonjon sekian lama? Ada nggak begitu pagi kita buka Gohonjon, rasanya gembira sekali bisa ketemu Gohonjon. Begitu buka Gohonjon, Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih Gohonjon. Ini hari saya masih bisa kerja, masih bisa gongyo ya. Pak Leteme, maaf, ini nggak tahu Zoom-nya nggak mau lebih dari 1 jam. Mungkin sebelum lebih jauh kita pindah room dulu aja boleh? Boleh. Udah kirim link yang baru di Zoom di grup WA. Kita bisa pindah ke sana ya, Bapak Ibu. Maaf banget. Iya. Nggak apa-apa. Masih. Ya, makasih ya Bapak Ibu. Pindah dulu. Ya, pindah dulu.